awas adu domba Syiah. Loh kok ini malah pekok di Indonesia itu malah Habib itu banyak yang Syiah. Pekok meneh gue, ngawur meneh gue. Habib Syiah di Indonesia itu banyak. Wah, aku bingung. Nah, kemarin itu, ya Allah, memang ya banyak juga gitu yang harus dikritik dari RA itu sendiri. Dulu itu viral ketika dia nggak punya buku dari RA, buku nasab, akan dicap sebagai Habib gadungan. Jadi sama kayak jurusnya Mahdi gitu. Mahdi juga sama. Gara-gara Syarif Zulfikar Basyaiban nggak punya buku nasab, nyinyir. Dasar kamu pengen jadi Habib ya katanya. Lagi bocil gitu loh. Lo nggak perlu jadi Habib. Orang keturunan Wali Songo itu nggak mau dipanggil Habib. Karena apa? Keturunan Wali Songo, zuriat Rasulullah, Sayyid dan Syarif. Lalu buktinya apa? Buktinya nggak cuma di Jakarta. Buktinya diakui oleh Narkoba Internasional. Itu isbatnya udah jelas. Coba pagi nggak punya. Oh, si Fuad, orang pribumi kalau nggak ada datuk-datuk kami akan nyembah pohon. Oh, salah. Maka dulu syiar atau dakwahnya para Wali Songo, dakwahnya itu begitu lembut, begitu toleransi, begitu dengan cinta, begitu dengan kasih, mengakibatkan bangsa kita menjadi bangsa yang mayoritas agama Islam terbesar di dunia. Yang jadi masalah kalau dulu zaman Wali Songo dakwahnya teriak-teriak, gampang goblok-goblokkan orang di panggung, memonyet-monyetkan, hei babi, hei anjing, hei bangsat. Yang ada dulu orang Indonesia mending nyembah pohon. Pahami itu. Jangan dibulak-balik hanya untuk mendoktrin budak-budaknya. Ya seolah-olah itu nggak ada harganya. Kiai-kiai ulama-ulama pribumi itu seperti apa? Seperti labal-labal, seperti cemen, seperti KW gitu. Dan orang pribumi yang saya takutkan, yang saya sayangkan menjilat, menjadi budak karakternya. Ketika ulama-ulama kita, kiai-kiai kita distigmakan seperti itu, dia. Kalau saya marah, lah semarah-marahnya saya, nggak duit bedel, nggak punya amunisi, hanya duit bedel dan amunisi, ya tembak dasi. Nah ini adalah PR-nya Laskar NKRI nanti. Gotong royong lah, kompak lah, supaya apa? Bisa beli bedel. Tembak itu orang-orang seperti itu, bikin provokasi kok. Alasan kita jelas. Gak cuma provokasi, ini orang-orang yang sudah ditandai oleh intelijen, ini orang-orang yang sudah ditandai sama negara, orang-orang yang bikin kisruh, orang-orang yang memaparkan bibit-bibit radikal. Orang gampang menjadi teroris karena kelompok-kelompok itu. Orang bisa radikal, bisa intoleran karena orang-orang seperti itu. Nah ajaran Wali Songo nggak seperti itu. Jadi percayalah, kalian orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi itu 80% itu zuriat Rasul. Kalau nggak percaya apa yang saya sampaikan, Anda bisa buktikan tes DNA Anda. Minimal kalau Anda nggak ada darahnya kena kepada Nabi, setidaknya Anda tidak ada darah Yahudi. Nah, orang pribumi kita yakinkan seperti itu. Jawabannya apa? Budak-budak itu ngawur. Ngawur. Nah kan kocok, berarti apa? Kamu orang budak. Ini budak-budak ini. Nggak pede. Oh saya itu udah katakan apa yang sudah benar. Banyak itu orang-orang tetangga saya, kampung-kampung saya itu kalau diurut-urutin sanadnya, nasabnya, silsilahnya, ada yang kalau nggak bapaknya kiai, kakeknya kiai, ada yang bapaknya nggak kiai, kakeknya nggak kiai, buyutnya kiai, ada yang buyutnya kiai, terus akhirnya orang tuanya buyut kita itu nggak kiai dan lompat-lompat itu, ternyata ada keturunan pendekar, juga pendakwah.
Terus kalau diurut-urutnya sampai mana sampai mana sampai mana sampai kepada salah satu keturunan Wali Songo. Hanya beda cabang, beda cabang, beda cabang. Orang pribumi itu saya ingatkan biar kalian sadar, biar kalian tahu. Tapi ngomong kayak begini jangan sampai didengar sama budak. Nah, kalau budak itu lebih baik menjilat. Dia nggak pede dengan apa? Dengan pribadinya sendiri. Dia tidak bangga dengan dia adalah orang pribumi. Karena apa? Dia sudah tergadaikan jiwa raganya. Mentalnya sudah tergadaikan menjadi penjilat dan akhirnya menjadi budak. Yang itulah yang dimana kadrun. Kadrun itu apa? Sebuah karakter yang kehilangan jati diri bangsa. Kita bangsa pribumi, bro. Bangsa Indonesia. Agamanya Islam. Kitabnya kitab suci Al-Quran. Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Wong nek pekok kuwi ya kaya etne bel kuwi. Awas, adu domba Syiah. Lho kowe iki malah pekok. Di Indonesia itu malah Habib itu banyak yang Syiah. Pekok meneh kowe. Ngawur meneh kowe. Habib Syiah di Indonesia itu banyak. Bahkan lebih banyak Habib Syiah. Tetapi walaupun itu Syiah, tapi karena dia alim, karena dia berilmu, karena dia orangnya soleh, wajib kita tawadhu, wajib kita ikuti. Tetapi kalau ada orang yang ngakunya soleh, keturunan Nabi, kerjanya menyakiti orang, nah sikat. Ngapa aku ngomong ini? Nesu. Habib itu yang Syiah banyak terus nesu, anti kamu sama Syiah. Aku ngomong tenan kok. Terus kamu wadul cara PBNU? Enggak, PBNU enggak ngurusin kamu. Lah PBNU tahu kok Habib Syiah itu di NU itu banyak. Di PBNU juga banyak. Di NU lah tepatnya lah, bukan PBNU. Tapi ya ada di PBNU. Saya nggak usah sebutin. Banyak Syiah. Kita nggak lihat itu Syiah, nggak lihat apa ketika tidak makar, tidak menjajah ideologi kita sebagai orang-orang pribumi, tidak mengganggu amalia kita, los kan gitu. Iya. Kita nyebut Syiah kok agak sing panas. Kenapa? Bahasa Syiah adalah yang suka mensia-siakan rata-rata adalah orang kelompok kaum Salafi Wahabi. Syiah liberal itu dijadikan propaganda, kata-kata itu dia propagandakan gitu loh. Ini seandainya Arya ini nggak sepaham nih cara politik kebangsaannya sama orang-orang itu, kelompok-kelompoknya Bahar, kita akan distigmakan sebagai orang liberal, kita akan dikatai sebagai orang Syiah. Supaya apa? Orang-orang yang anti, yang gampang dibodohi sama mereka, yang anti sama Syiah biar menghajar saya. Itulah cara-cara propaganda kelompok-kelompoknya Bahar. Ngono wae. Lah kenapa kok Arya Syiah dibela tapi Salafi Wahabi? Jelas, Syiah nggak ada masalah kok, adem ayem, awas. Tetapi kalau Salafi Wahabi menjajah tradisi kita, menjajah amalia kita, menyesatkan amalia kita, Syiah pernah nggak? Enggak. Dia nggak melakukan seperti itu. Lah yang kita lihat berarti apa? Perilakunya dan moralnya. Wahabi Salafi moralnya jelas. Oh iya, panganan. Terus dia Habib Lutfi cangkemmu. Lah Habib Lutfi gak pernah ngaku cucu Nabi kok. Gak sejumawa jujur kamu kok, gak sesombong jujur kamu kok iblis. Ya benar bahwa Habib Lutfi ngomong seperti itu, saya cucu Nabi, gak benar. Itu orang alim dia, orang merujuk, bahkan ketua sufi dunia. Keperocokan kamu berani nanya, ayo tes DNA Habib Lutfi keperocokan kamu. Oh dia tidak ada masalah kok, beliau juga mendukung perjuangan kami kok. Kenapa Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya mendukung cangkeme Arya, tidak pernah menghalang-halangi cangkeme Arya? Karena sudah benar. Gara-gara Bahar semua menjadi hancur namanya. Aku ngomong kalau ini rajin lagi, udah bertahun-tahun ngomong seperti ini terus. Ini Bahar rusak nih Marwan sama Habib, bener berdos. Akhirnya gara-gara Bahar kan semuanya.
gara-gara bahar. Masih nggak paham? Picek matamu berarti.